Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sobat Muslimpreneur. 2020 telah kita lewati dengan berbagai macam kesan, dan pandemi COVID-19 mewarnai tahun 2020 tersebut, sehingga tahun 2020 terasa sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Mulai dari tak bisa taklim, sholat jamaah yang renggang, tarawih dan sholat id di rumah, meninggalnya saudara-saudara kita, penghasilan yang merosot, bahkan banyak yang kena PHK, dan hal-hal lain yang menyedihkan. Pandemi ini adalah takdir dari Allah, dan setiap takdir Allah pasti mengandung kebaikan. Hanya saja mungkin kita tidak mengetahuinya. Di video kali ini saya ingin sedikit membeberkan hal-hal positif di masa pandemi yang bisa terus kita lanjutkan walaupun pandemi telah berakhir. Apa saja itu? Pertama, rajin cuci tangan. Sebelum pandemi, barangkali kita jarang mencuci tangan, paling hanya sebelum makan atau sebelum wudhu. Tapi di masa pandemi, kita memulai kebiasaan baru. Setiap habis memegang benda, kita cuci tangan. Sebelum masuk toko, disediakan tempat cuci tangan. Sebelum masuk masjid, juga demikian. Dan di depan rumah juga banyak yang menyediakan tempat cuci tangan. Kebiasaan baru ini adalah sesuatu yang baik, sehingga tangan kita tetap selalu bersih dan tidak menyebarkan bakteri maupun virus. Dan hal seperti ini kalau bisa tetap lanjut terus walaupun pandemi telah hilang, karena virus dan bakteri lain tetaplah mengancam kesehatan kita semua. Kedua, memakai masker. Sebelum pandemi, memakai masker bisa dibilang sangat jarang, padahal banyak banget manfaat dari masker ini. Di antaranya menghindari bakteri, virus, debu, dan polusi. Jadi meski nanti pandemi COVID-19 hilang, kebiasaan memakai masker ini tetaplah bermanfaat. Misal ketika kita batuk atau flu biasa sekalipun tidak menularkan kepada orang lain, atau saat kita sedang naik motor, dengan memakai masker ini, paru-paru kita juga lebih bersih dari debu dan polusi. Ketiga, mengelola keuangan yang lebih efektif. Penghasilan yang menurun karena sepinya penjualan atau penurunan gaji membuat kita harus mengelola uang lebih efektif, tidak melakukan pengeluaran yang tidak perlu. Memanage pengeluaran yang tidak boros seperti ini harus kita lanjutkan walaupun pandemi telah berakhir. Keempat, kapok ngutang. Banyak yang benar-benar kapok dengan hutang ketika pandemi. Bagaimana nggak kapok? Biasanya keadaan ekonomi baik, maka bayar cicilan pun lancar. Begitu ada pandemi, ekonomi merosot menyebabkan pengusaha mengalami penurunan profit yang tajam, bahkan bangkrut. Bagi pekerja, gaji terpaksa diturunkan, bahkan tak sedikit yang dirumahkan. Sehingga jangankan untuk membayar cicilan, untuk biaya sehari-hari saja sudah susah. Bagi Anda yang nggak punya cicilan di era pandemi seperti ini, pasti bersyukur banget. Nggak kebayang betapa pusingnya membayar cicilan di era pandemi yang susah begini. Maka selayaknya kita ambil pelajaran untuk tidak lagi ambil kredit, dan mulai merubah prinsip hidup untuk membeli semuanya dengan cara cash. Insya Allah lebih tentram lahir dan batin. Kelima, kreatif dalam menambah penghasilan. Kalau saya perhatikan, banyak banget yang membuka usaha barunya di tengah pandemi ini. Entah itu jualan snack, makanan, produk kesehatan, pakaian, dan lain-lain. Keadaan yang sulit membuat kita harus memutar otak dengan berjualan sesuatu yang lagi dibutuhkan masyarakat dengan harga yang terjangkau. Kreativitas seperti inilah yang harus dilanjutkan meski pandemi mereda. Dan ini membuktikan bahwa mencari penghasilan tidak hanya bergantung pada satu pekerjaan saja. Sehingga ketika kita butuh uang untuk membeli kendaraan, rumah, ataupun melunasi hutang, kita bisa usahakan dengan jualan seperti ini. Tidak lagi bergantung pada lembaga pembiayaan. Keenam, homeschooling. Sekolah di rumah barangkali menjadi sesuatu yang aneh bagi sebagian orang tua. Hal ini disebabkan orang tua telah terbiasa menyerahkan pendidikan kepada sekolah. Namun, bagi yang selama ini memang menerapkan homeschooling, sekolah di rumah merupakan sesuatu yang biasa. Pandemi ini memaksa semua orang tua mencicipi rasanya menerapkan homeschooling, walaupun tidak sepenuhnya, dan menjadi guru bagi anaknya sendiri. Meskipun banyak orang tua yang kemudian stres karena tidak terbiasa, sebenarnya hal ini adalah hal yang baik. Pendidikan sejatinya memang kewajiban orang tua, dan dengan pandemi ini orang tua harus mengambil peran itu kembali dan menyadari satu hal, bahwa tugas orang tua tidak hanya memberi nafkah tetapi juga mendidik mereka.
Nah, itulah beberapa hal positif di masa pandemi yang perlu dilanjutkan walaupun pandemi telah berakhir. Silahkan komentar jika Anda tahu hal positif lainnya. Like jika video ini bermanfaat dan subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.